Pertanian, perkebunan, pertanian. Di Delima Indah berusaha untuk menyamakan haluan. Apa yang terjadi? Perjuangan mereka memang belum berakhir, namun tinggal beberapa meter ke depan. Membelah sudah pancang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan pancang pemisah yang terakhir. Walaupun Lintah Jalang memimpin masih terdepan atas Linggar Jati JARAPP yang berada di sebelah kanan. Keadaan sementara masih dipertaruhkan, namun di pertengahan kawasan pancang pemisah yang kelima yang tadinya tertinggal berangsur-angsur sudah meringsut sudah ke depan. Haluan jalur Linggar Jati JARPP yang berada di sebelah kanan yang tadinya tertinggal ambil alih sementara kemenangan di depan haluan jalur Linggar Jati JARPP yang berada di sebelah kanan. Nampaknya tanpa diduga, nampaknya memang melejit haluan jalur Linggar Jati JARPP walaupun menari sutukan tari Delima Indah, namun nampaknya jalur Linggar Jati JARPP berada di depan secara tipis saja, tetapi Delima Indah berusaha untuk menyamakan haluan. Apa yang terjadi? Perjuangan mereka memang belum berakhir, namun tinggal beberapa meter ke depan. Hampir bisa disamakan, tetapi apa yang terjadi? Perjuangan mereka akan berakhir. Dari Pulau Komang, Kecamatan Sentajoraya, Meriam Onggang Parau tertinggal sudah oleh gelombang tsunami yang berada di posisi jalan sebelah kiri. Sementara nampaknya perasaan ini membelah sudah pancang pemisah yang kedua yang tadinya tertinggal berusaha untuk menyamakan kembali haluan. Namun gelombang tsunami dari Pulau Komang, Kecamatan Sentajoraya ini masih berada di depan atas Meriam Onggang Parau yang berada di sebelah kanan. Keadaan sementara masih dipertahankan oleh haluan jalur gelombang tsunami dari Pulau Komang, Kecamatan Sentajoraya yang berada di posisi jalan sebelah kiri pada saat ini. Membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat. Sementara nampaknya berangsur-angsur sudah. Nampaknya Meriam Onggang lui sedikit saja haluan Meriam Onggang Parau Bapeda Kuansing. Namun nampaknya ketika berada di pertengahan pancang atau kawasan pancang pemisah yang kelima, Meriam Onggang Parau yang tadinya tertinggal berdiri sudah si tukang tari Meriam Onggang Parau, pertanda haluannya mendahului sedikit saja haluan gelombang tsunami yang berada di sebelah kiri. Akankah kemenangan sementara berada di Meriam Onggang Parau atau gelombang tsunami? Sedikit melejit gelombang apa yang terjadi? Saudara-saudara, pada saat ini gelombang tsunami berangsur-angsur kembali menyamakan haluan, namun tentunya Meriam Onggang Parau tidak mau ketinggalan. Berhenti sudah mendayung. Anak pacuan dari gelombang tsunami ini memberikan peluang kepada Meriam Onggang Parau pada hilir yang kedua ini. Masuk sudah segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim yang berada di sebelah kanan pada saat ini. Berada di pertengahan kawasan pancang pemisah yang ketiga. Dalam keadaan sementara nampaknya haluan jalur Tua Kogi Dubalang Rajo masih saja berimbang dengan Putri Sebakat Lin Sonogodang SDM yang berada di sebelah kiri. Namun ketika membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat, nampaknya Tua Kogi Dubalang Rajo Kesbang Pol yang berada di sebelah kanan ini nampaknya sedikit yang berada di sebelah kanan. Namun kesempatan masih lebar ke depan, lebih kurang satu pancang lebih. Mereka akan berpacu secara eksis, secara ketat, karena perjuangan memang merupakan perjuangan yang sangat hati-hati dan tentunya menguras tenaga, dan juga tenaga mereka tentu akan terkuras. Nampaknya membelah sudah pancang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan pancang yang terakhir. Nampaknya masih memberikan perlawanan. Putri Sepakat Lin Sonogodang SDM ini tinggal beberapa meter ke depan. Masih memberikan perlawanan yang sangat berarti. Putri Sepakat Lin Sonogodang nampaknya ke depan, melejit sedikit atas haluan jalur Tua Kogi. Walaupun Tua Kogi berada sedikit saja di depan, masih ada perjuangan mereka lebih kurang 30 meter ke depan. Namun pada saat ini nampaknya Putri Sepakat Lin Sonogodang mendayung perahunya atau jalurnya sekuat tenaga. Masuk
segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Membelah sudah pancang pemisah yang kedua, berpacu di kawasan pancang pemisah yang ketiga. Nampaknya kedua buah jalur ini masih memperlihatkan kebolehannya. Tak satu orang pun setukang tari berdiri, pertanda haluan dari kedua buah jalur ini masih dalam keadaan berimbang. Garuda baru di Subkuansing dari Pulau Mungkur menyusup ke depan sedikit saja atas haluan jalur Sialang Soko Tuan Nagori, Setakor Raya, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Bahkan setukang tari yang berada di depan Garuda baru di Subkuansing dari Pulau Mungkur berdiri sudah di depan, memberanikan diri, pertanda haluannya berada di depan atas haluan jalur Sialang Soko Tuan Nagori, Setakor Raya, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Masih saja memimpin ketika membelah sudah panjang pemisah yang keempat ini. Nampaknya jalur Garuda baru di Subkuansing memimpin secara meyakinkan, walaupun pada saat ini dibayangi oleh Sialang Soko Tuan Nagori, Setakor Raya, Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Nah, yang tadinya tertinggal nampaknya imbang sudah perpacuan, sama sudah haluan kedua buah jalur antara Garuda baru di Subkuansing berhadapan dengan Sialang Soko Tuan Nagori yang berada di sebelah kanan pada saat ini. Yang tadinya tertinggal ambil alih sedikit saja di depan haluan jalur Sialang Soko Tuan Nagori, Setakor Raya, Peranap yang berada di sebelah kanan. Namun ketika berada di pertengahan pancang terakhir ini, Garuda baru di Subkuansing kembali melejit ke depan atas haluan jalur Sialang Soko Tuan Nagori yang berada di sebelah kanan. Apa yang terjadi ketika berada 3 meter di depan garis finish ini? Yang jelas mereka berpacu secara habis-habisan. Masuk! Berada di kawasan pancang pemisah yang kedua, langsung saja berdiri setukang tari Kalau Jengking Tigo Jumbalang ketika membelah sudah pancang pemisah yang kedua, masih dalam keadaan sementara. Unggul saja Kalau Jengking Tigo Jumbalang, walaupun tidak berapa jauh jarak antara Kalau Jengking dengan Tapak Godang Sungai Gorakan. Ada di pancang pemisah yang ketiga pada saat ini, nampaknya juga berdiri setukang tari Tapak Godang Sungai Gorakan yang berada di sebelah kiri. Keadaan berimbang membelah sudah pancang pemisah yang ketiga tadi, berada di kawasan pancang pemisah yang keempat. Yang tadinya tertinggal Tapak Godang Sungai Gorakan berangsur-angsur sudah menyamakan haluan, bahkan ambil alih kemenangan sementara di atas haluan jalur Tapak Godang Sungai Gorakan Bapeda Kuansing yang berada di posisi jalan sudah sangat terlatih dan telaten. Nampaknya masih berdiri setukang tari Tapak Godang Sungai Gorakan Bapeda Kuansing, menandakan haluannya mendahului Kalau Jengking Tigo Jumbalang yang berada di sebelah kanan. Keadaan sementara dipertaruhkan sampai pancang pemisah yang kelima. Membelah sudah pancang pemisah yang kelima, Tapak Godang Sungai Gorakan masih unggul secara tipis saja berada di depan atas haluan jalur Kalau Jengking Tigo Jumbalang yang berada di sebelah kanan pada saat ini. Keadaan sementara benar-benar dipertahankannya, belum dapat kita pastikan perjuangan mereka belum berakhir. Yang jelas Tapak Godang masih berusaha untuk sampai ke garis finish lebih awal, tentunya dibayang oleh Kalau Jengking Tigo Jumbalang. Tinggal beberapa meter perjuangan akan berakhir. Masuk sudah hilir ke-6, segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewanan. Keadaan sementara Putih Mandi Mayang Taurai PT TBS unggul sementara haluannya dari haluan jalur Ombak Nyalo Simutu Olang di PKP Kuansing Pulau Tonga, Kecamatan Pangyan. Keadaan sementara masih dapat dipertahankan Putih Mandi Mayang Taurai PT TBS yang berada di sebelah kiri pada saat ini. Tertinggal sudah Ombak Nyalo Simutu Olang dari Pulau Tonga, Kecamatan Pangyan yang berada di sebelah kanan. Keadaan sementara membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat sebelah kiri. Keadaan sementara masih dipertahankan, membelah sudah pancang pemisah yang keempat, masih dalam keadaan sementara. Haluan jalur dari Putih Mandi Mayang Taurai mendahului Ombak Nyalo Simutu Olang di PKP Kuansing yang berada di sebelah kanan. Keadaan sementara ini benar-benar dipertahankannya oleh Putih Mandi Mayang Taurai. Nah, ketika berada di depan garis pancang pemisah yang kelima, yang tadinya tertinggal, nampaknya menyamakan haluan Ombak Nyalo Simutu Olang DPKP Kuansing terhadap haluan jalur Putih Mandi Mayang Taurai. Benar-benar dalam keadaan berimbang, benar-benar dalam keadaan berpacu. Yang tadinya tertinggal menyusup ke depan Ombak Nyalo Simutu Olang yang berada di sebelah kanan pada saat ini. Tentunya Putih Mandi tidak mau ketinggalan, berupaya sekuat tenaga untuk kembali menyamakan haluan. Apa yang terjadi di lapangan yang jelas sama sudah haluan kedua buah jalur ini antara Putih Mandi Mayang Taurai dan Ombak Nyalo Simutu Olang. Tinggal beberapa meter perjuangan mereka akan berakhir. Masuk. Nih,
yang jelas membelah sudah pancang pemisah yang kedua. Kedua buah jalur ini walaupun tidak begitu gesit kekuatan daripada atlet perpacuan, tapi terlihat bahwa dayungan dari kedua pancang pemisah yang ketiga. Nampaknya Guguak Sati Longge Batuah yang berada di sebelah kiri pada saat ini, walaupun tidak ada tukang tari yang berada di depan dari kedua buah jalur ini kami lihat. Yang jelas nampaknya Guguak Sati Longge Batuah Bapeda Kuan Sing unggul sementara atas seluruh jalur Pendekar Sati Simambang Putih dari Banjar dan Tigo Kecamatan Inuman yang berada di sebelah kanan. Memang tidak terlihat memang keberadaan dari tukang tari ini, apakah sudah terjatuh atau memang tidak ada tadinya. Tapi yang jelas Longge Batuah atau Guguak Sati Longge Batuah unggul di depan atas saluran jalur Pendekar Sati Simambang Putih Banjar dan Tigo Inuman Kecamatan Inuman. Ketika membelah sudah pancang pemisah yang kelima, masih dalam keadaan sementara. Nampaknya Guguak Sati Longge Batuah ini masih unggul atas saluran jalur Pendekar Sati Simambang Putih. Nah, yang tadinya tertinggal kembali nampaknya menyamakan haluan Pendekar Sati Simambang Putih Banjar dan Tigo Inuman atas saluran jalur Guguak Sati Longge Batuah Bapeda Kuan Sing. Belum dapat kita pastikan haluan mana yang akan lebih awal menembus ke garis finish. Perjuangan mereka memang melelahkan, belum dapat kita pastikan. Yang jelas tinggal beberapa meter ke depan akan berakhir perjuangan pada hilir yang ke-10. 1, 2, 3. Segera berputar untuk mendengarkan Pangian mengambil posisi jalan sebelah kiri. Onggang Sakti Rimbo Bunian Bank Mandiri Teluk Kuantan dari Kotokari Kecamatan Kuantan Tengah mengambil posisi jalan sebelah kanan. Baru saja saat ini meninggalkan pancang pemisah yang kedua. Berdiri sudah si tukang tari Onggang Sakti Rimbo Bunian Bank Mandiri Teluk Kuantan yang berada di jalan sebelah kanan. Ini memberikan isyarat bahwa haluan jalur Onggang Sakti Rimbo Bunian unggul sementara atas haluan jalur Cahaya Baru dari Skaping Pangian yang berada di jalan sebelah kiri. Namun saat membelah pancang pemisah yang ketiga, nampaknya menyusup ke depan haluan jalur Cahaya Baru Skaping Pangian yang berada di jalan sebelah kiri. Akankah kemenangan sementara ini mampu dipertahankan oleh jalur Cahaya Baru Skaping Pangian yang berada di jalan sebelah kiri, ataukah sebaliknya Onggang Sakti Rimbo Bunian yang berada di jalan sebelah kanan yang bakal memulangkan Cahaya Baru Skaping yang berada di jalan sebelah kanan? Nah, saudara-saudara, baru saja meninggalkan pancang pemisah yang kedua yang tadinya tertinggal. Onggang Sakti Rimbo Bunian kali ini menyusup ke depan atas haluan jalur Cahaya Baru Skaping Pangian yang berada di jalan sebelah kiri. Kita tunggu kedua buah jalur ini, saudara. Membelah sudah pancang pemisah yang kelima. Onggang Sakti Rimbo Bunian masih memimpin atas haluan jalur Cahaya Baru Skaping Pangian yang berada di jalan sebelah kiri. Akankah kemenangan ini mampu dipertahankan sampai menembus garis akhir? Yang jelas perjuangan kedua buah jalur ini masih dipertaruhkan sampai ke garis finish. Tinggal beberapa meter ke depan perjuangan kedua buah jalur ini bakal berakhir. 1, 2, 3, masuk. Silakan berputar dan merapat ke Dewan Hakim. Kuang dari Kampung Baru Inhu mengambil jalan sebelah kanan. Baru saja membelah pancang pemisah yang kedua. Dari kejauhan nampaknya si John Tiek Lawi Pulau Tanamo IKC Kuan Sing memimpin atas haluan jalur Laba-Laba Rimbo Sungai Mengkuang yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah kemenangan sementara ini mampu dipertahankan ataupun dipertaruhkan oleh si John Tiek Lawi Pulau Tanamo yang berada di jalan sebelah kiri? Yang jelas nampaknya Laba-Laba Rimbo Sungai Mengkuang sedikit demi sedikit nampaknya memperpendek jarak ketinggalan, bahkan menyamakan haluan. Namun saudara-saudara, saat membelah pancang pemisah yang keempat masih memimpin kami kira si John Tiek Lawi Pulau Tanamo yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, dengan tenaga yang tersisa, Laba-Laba Rimbo Sungai Mengkuang berusaha sekuat tenaga untuk menyamakan haluannya atas haluan jalur si John Tiek Lawi Pulau Tanamo IKC Kuan Sing ini. Nah, membelah sudah pancang pemisah yang kelima saat ini, saudara-saudara. Siapakah yang memimpin? Apakah si John Tiek Lawi Pulau Tanamo IKC Kuan Sing yang berada di jalan sebelah kiri, ataukah Laba-Laba Rimbo Sungai Mengkuang yang berada di jalan sebelah kanan? Yang jelas kedua buah jalur masih melakukan perpacuan beberapa meter ke depan. Nah, tinggal beberapa meter masuk.
Silakan berputar dan merapat papan pancang pemisah yang kedua. Berdiri sudah saudara-saudara si tukang tari lintah jalang yang berada di jalan sebelah kiri. Ini menandakan haluan jalurnya. Memimpin atas haluan jalur pendekar kuning Pabawon Hulu yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, saat membelah pancang pemisah yang ketiga dan berada di kawasan pancang pemisah yang keempat, kedua buah jalur berimbang sudah saudara-saudara. Siapakah yang memimpin? Apakah lintah jalang yang berada di jalan sebelah kiri, atau bukan pendekar kuning dari Pabawon Hulu yang berada di jalan sebelah kanan? Belum bisa kita pastikan. Yang jelas kedua buah jalur saat ini membelah sudah pancang pemisah yang keempat dan berada di kawasan pancang pemisah yang kelima. Gunung Tuar memimpin sedikit saja saudara-saudara atas haluan jalur pendekar kuning Pabawon dari Kecamatan Kuantan Mudik ini yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, membelah sudah pancang pemisah yang kelima, berpacu di kawasan pancang pemisah yang terakhir. Walaupun lintah jalang memimpin tipis saja, namun tidak menyurutkan semangat pendekar kuning untuk menyamakan haluan. Nah, sedikit saja mampu disamakan oleh pendekar kuning yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, perjuangan dua buah jalur ini bakal berakhir tinggal beberapa meter ke depan. Masuk, silakan berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Kanan gagal dilepas. Baru saja tadi diumumkan hilir ke-13 antara si John Tiak Lawi Pulau Tanamo IKC Kuansing berhadapan dengan laba-laba Rimbo Soko Putri Mandi yang berada di jalan sebelah kiri, ataukah Panglima Satitoar yang berada di jalan sebelah kanan. Dari kejauhan saudara-saudara terjatuh sudah si pemaju Sialang Soko Putri Mandi. Walaupun saat ini jalur Sialang Soko Putri Mandi memimpin tipis saja atas haluan jalur Panglima Satitoar yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah kemenangan sementara ini mampu dipertahankan oleh jalur Sialang Soko Putri Mandi? Sang pancang pemisah yang kelima masih memimpin, kami kira tipis saja Sialang Soko Putri Mandi yang berada di jalan sebelah kiri. Nampaknya dengan tenaga dan semangat yang tersisa, Panglima Sakti Toar yang berada di jalan sebelah kanan mendayung jalurnya sekuat tenaga untuk menyamakan haluan jalurnya demi mengambil kemenangan sementara. Nah, membelah sudah pancang pemisah yang kelima Sakti Toar yang berada di jalan sebelah kanan. Kita tunggu keberadaan kedua buah jalur ini sampai menembus garis akhir. Yang jelas Panglima Sakti Toar masih memberikan perlawanan terhadap jalur Sialang Soko Putri Mandi yang berada di jalan sebelah kiri. Tinggal beberapa meter ke depan dan masuk. Silakan berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Belum bisa kita pastikan siapa yang memimpin, siapakah yang terdepan saat ini. Apakah ular Putri Sakti dari Pulau Kulur yang berada di jalan sebelah kiri? Nah, saudara-saudara, sedikit saja memimpin si Posan Rimbo RAPP yang berada di jalan sebelah kanan atas haluan jalur ular Putri Sakti yang berada di jalan sebelah kiri. Nah, saudara-saudara, kembali nampaknya ular Putri Sakti masih memberi ancaman terhadap jalur si Posan Rimbo RAPP yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, nampaknya saudara-saudara, si Posan Rimbo RAPP ini memberikan dayungan sekuat tenaga untuk meninggalkan jalur ular Putri Sakti yang berada di jalan sebelah kiri. Namun tidak kalah semangat, ular Putri Sakti Pulau Kulur Kecamatan Kuantan Hilir Seberang masih memberikan perlawanan saudara-saudara. Di pertengahan pancang pemisah yang terakhir ini masih berpacu kedua buah jalur ini. Tinggal beberapa meter ke depan. Masuk, silakan berputar dan merapat mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Nah, kali ini saudara-saudara, nampaknya duri bingkuang rawang panjang
memimpin tipis saja atas haluan jalur Kori Pusako Tuah Nagori, namun tidak menyurutkan semangat. Kori Pusako Tuah Nagori terus memberikan perlawanan terhadap jalur Duri Bingkuang Rawang Panjang yang berada di jalan sebelah kanan, membelah sudah pancang pemisah yang kelima dan berada di kawasan pancang pemisah yang terakhir. Masih Duri Bingkuang Rawang Panjang memimpin atas haluan jalur Kori Pusako Tuah Nagori, namun tidak menyurutkan semangat dan langkah. Kori Pusako Tuah Nagori masih memberikan perlawanan. Nah saudara-saudara, masih 30 meter ke depan, kita tunggu perjuangan kedua buah jalur ini dan masuk. Silakan berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Imbang di alam dari Petalongan Kecamatan Pasir Penyu Indragiri Hulu yang berada di jalan sebelah kanan baru saja meninggalkan garis start. Namun saudara-saudara, selendang putih PSDM Kuansing Pulau Deras sudah memimpin tipis atas haluan jalur Tuah Datu Imbang di alam dari Petalongan Kecamatan Pasir Penyu Inhu yang berada di jalan sebelah kanan. Akankah kemenangan sementara ini mampu dipertahankan oleh selendang putih ESDM Kuansing yang berada di jalan sebelah kiri? Menari-nari sudah si tukang tari haluan jalur selendang putih ESDM Kuansing Imbang di alam tidak mau menyerah begitu saja, sedikit demi sedikit bahkan akan mengambil alih kemenangan sementara ini. Nah saudara-saudara, membelah sudah pancang pemisah yang keempat dan berada di kawasan pancang pemisah yang kelima. Masih memimpin tipis kami kira selendang putih SDM Kuansing yang berada di jalan sebelah kanan, namun yang di sebelah kanan Tuah Datu Imbang di alam memperpendek jarak ketinggalan, bahkan akan menyamakan haluannya. Nah sama sudah kami kira saudara-saudara, haluan kedua buah jalur ini saat membelah pancang pemisah yang kelima dan berpacu di kawasan pancang pemisah yang terakhir. Cukup sulit dibedakan apakah selendang putih SDM yang berada di depan ataukah Tuah Datu Imbang di alam yang memimpin. Belum bisa kita pastikan saudara-saudara, masih berpacu di kawasan pancang pemisah yang terakhir. Siapakah yang memimpin, siapakah yang terdepan saat ini? Yang jelas perjuangan kedua buah jalur ini bakal berakhir tinggal beberapa meter ke depan. 1, 2, 3, masuk. Akankah kemenangan sementara ini mampu dipertahankan oleh batu lompatan Harimau Kompe sampai garis akhir, ataukah sebaliknya titisan tak ambek tahu yang bakal dahulu menembus garis finish? Nah saudara-saudara, nampaknya titisan tak ambek tahu dengan tenaga atau stamina yang cukup tinggi memperpendek jarak kekalahan untuk menyamakan haluan agar mengambil kemenangan sementara. Nah saudara-saudara, dari kejauhan masih memimpin kami kira batu lompatan Harimau Kompe Kinali yang berada di jalan sebelah kiri, ditempel secara ketat oleh titisan tak ambek tahu Bang Yopi yang berada di jalan sebelah kanan. Nah saudara-saudara, saat membelah pancang pemisah yang kelima dan berpacu di kawasan pancang pemisah yang terakhir, tipis saja kami kira memimpin di depan haluan jalur batu lompatan Harimau Kompe Kinali yang berada di jalan sebelah kiri. Nah sama sudah kami kira saudara-saudara, apakah batu lompatan Harimau Kompe yang memimpin saat ini ataukah titisan tak ambek tahu Bang Yopi yang terdepan? Pancang finish sudah semakin dekat, perjuangan kedua buah jalur bakal berakhir. Masuk pemisah yang kelima, namun kami belum bisa memastikan karena tidak ada konfirmasi dari panitia di start jalur mana yang hilir saat ini. Yang jelas kedua buah jalur masih memberikan perlawanan. Ya saudara-saudara, ternyata hilir yang ke-15 Panglima Olang Putih Sedda Kuansing dari Sungai Ala Hulu Kuantan jalan sebelah kiri berhadapan dengan pendekar panjang Bukit Siguntur Pisang Berebus. Nah berimbang kembali saudara-saudara sampai di pertengahan pancang pemisah yang kelima, namun perjuangan bakal berakhir tinggal beberapa meter masuk hilir ke-15. Umum Sedda Inhu yang berada di jalan sebelah kanan menandakan haluan jalurnya unggul sementara atas jalur Panah Ombak Sultan Mudo Indragiri yang berada di jalan sebelah kiri. Walaupun sama-sama membawa bendera Kabupaten Indragiri Hulu, namun dua buah jalur ini memberikan perlawanan yang cukup ketat saudara-saudara.
masih berdiri. Si tukang tari haluan jalur putri bungsu Dubalang Hitam bagian umum Seda Inhu yang berada di jalan sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, menyusup ke depan nampaknya Panah Ombak Sultan Mudo Indragiri yang berada di jalan sebelah kiri. Sama sudah haluan kedua buah jalur ini. Tidak bisa dibedakan saat ini siapakah yang memimpin. Apakah Panah Ombak Sultan Mudo Indragiri yang berada di jalan sebelah kiri, KNPI Bertua Kuantan Singingi yang berada di posisi jalan sebelah kiri pada saat ini. Nampaknya Juragan Kuantan yang berada di sebelah kanan ini berusaha sekuat tenaga membelah sudah pancang pemisah yang ketiga, berpacu di kawasan pancang pemisah yang keempat yang tadinya tertinggal, sedikit melejit ke depan, menyelindap ke depan haluan jalur KNPI Bertua Kuantan Singingi. Nah, membelah sudah pancang pemisah yang keempat yang tadinya tertinggal, sedikit demi sedikit Juragan Kuantan RAPP nampaknya dapat unggul sementara secara tipis saja haluan jalurnya atas KNPI Bertua Kuantan Singingi ketika berada di pertengahan kawasan pancang pemisah yang kelima. Masih dalam keadaan sementara Juragan Kuantan RAPP yang berada di sebelah kanan unggul secara tipis saja di depan haluan jalur KNPI Bertua Kabupaten Kuantan Singingi. Keadaan sementara ini dipertahankan hingga pertengahan pancang terakhir ini. Nampaknya Juragan Kuantan RAPP dari seberang gunung Kecamatan Gunung Tuar yang berada di sebelah kanan ini secara meyakinkan, namun nampaknya ditempel secara ketat oleh haluan jalur KNPI Bertua Kabupaten Kuantan Singingi. Belum dapat dipastikan haluan mana yang akan lebih awal menembus ke garis finish. Perjuangan mereka belum berakhir, tinggal beberapa meter. Yang jelas nampaknya perjuangan mereka akhirnya sampai di finish. Segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Intan Bang Riau Kepri Tanjung Kecamatan Hulu Kuantan, mahkota Ratu Rimbun Duo Salaman dari Kelayang Indragiri Hulu berada di posisi jalan sebelah kanan, baru saja meninggalkan pancang pemisah yang ketiga. Langsung saja bintang emas cahaya Intan Bang Riau Kepri ini unggul sementara haluannya di depan mahkota Ratu Rimbun Duo Salaman yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Sementara ini nampaknya pertarungan kedua buah jalur ini benar-benar eksis dan ketat sekali karena hampir saja disamakan kembali oleh haluan jalur mahkota Ratu Rimbun Duo Salaman Kelayang Indragiri Hulu yang berada di sebelah kanan ini. Nampaknya di pertengahan kawasan pancang pemisah yang kelima ini dalam keadaan sementara bintang emas Cahaya Intan masih saja memimpin secara tipis. Sementara nampaknya haluan jalur mahkota Ratu Rimbun Duo Salaman dari Kelayang Indragiri Hulu yang tadinya tertinggal berusaha kembali bangkit, dan bahkan nampaknya perasaan ini sama kembali haluan kedua buah jalur membelah sudah pancang pemisah yang kelima. Mereka kembali berpacu secara eksis, bahkan yang tadinya tertinggal pada saat ini berusaha untuk menyamakan haluan mahkota Ratu Rimbun Duo Salaman yang berada di sebelah kanan. Keadaan sementara ini yang jelas bintang emas Cahaya Intan berusaha untuk mendahului apa yang terjadi. Yang jelas nampaknya bintang emas Cahaya Intan Bang Riau Kepri ini yang tadinya tertinggal berusaha untuk mendahului, tetapi ditempel secara ketat oleh mahkota Ratu Rimbun Duo Salaman. Masuk sudah hilir yang ke-9. Segera berputar untuk mendengarkan keputusan Dewan Hakim. Dua kala jengking muda Indragiri Seda Inhu dari Danau Baru Kecamatan Barat Rengat Barat Indragiri Hulu unggul secara tipis saja di depan atas haluan jalur Pulau Lage Mendulang Untuang yang berada di posisi jalan sebelah kanan. Berdiri sudah si tukang tari masih menari-nari di depan, pertanda haluannya berada di depan haluan jalur Pulau Lage Mendulang Untuang Klinik Malika dari Pulau Madinah Kecamatan Kuantan Hilir. Apakah sang juara yang baru saja berhasil menjuarai event pacu jalur di Kecamatan Kuantan Hilir ini akan berhasil kembali melaju ke hari keempat, atau sebaliknya akan dipulangkan oleh haluan jalur Pulau Lage Mendulang Untuang? Nah, berdada sudah di depan pancang pemisah yang kelima. Berimbang sudah haluan kedua buah jalur yang tadinya tertinggal sedikit demi sedikit. Jalur Pulau Lage Mendulang Untuang dari Klinik Malika Pulau Madinah ini berusaha kembali menyamakan haluan dengan jalur tua kala jengking muda Indragiri Seda Inhu yang berada di sebelah kiri ini. Nah, apakah yang terjadi pasar ini? Pertarungan secara eksis, pertarungan secara ketat, pertengahan pancang finish. Perjuangan mereka akan selesai, tinggal lebih kurang 30 meter ke depan. Nampaknya tua kala jengking muda Indragiri berusaha untuk sekuat tenaga mendahului haluan jalur
upload lagi Pandulang Untuang, namun tidak mau ketinggalan, berusaha juga mendayung sekuat tenaga, masuk